Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azila dari Prodi PGMI Unit 2 semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang posisi hadis dalam syariat. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis menurut istilah syara ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Yang pertama yaitu hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuasan atau situasi. Sedangkan hadis fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan salat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Selanjutnya hadis taqriyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Rasulullah SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Selanjutnya kedudukan hadis sebagai hukum Islam. Kedudukan sunnah atau hadis dalam Islam sebagai sumber hukum para ulama juga telah berpendapat bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dari segi urutan atau tingkatan dasar Islam ini, hadis menjadi dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Hadis sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran, tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Selanjutnya, mayoritas hadis relatif kebenarannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, salah satu fungsi hadis adalah sebagai penafsir Al-Quran. Tentunya hadis memberi petunjuk yang relatif kebenarannya. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa menjelaskan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi yaitu sebagai menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran. Selanjutnya, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Selanjutnya, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan hadis dengan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dan segala bentuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengamalan hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi, dengan demikian bertujuan supaya hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat.